Jadi caranya ente angkat dulu tuh najisnya. Ibarat kata teh kucing deh ngomong kasar tuh. Padahal nggak kasar nih hukum. Tuh ngerti? Ya, ini teh kucing tuh. Ya, ada warnanya ada tuh, namanya ainiyah kan. Nah, angkat dulu pakai tisu kayak pakai apa angkat. Angkat. Karena apa? Karena ente wajib menghilangkan dulu tuh rasa, warna, bau. Tuh, angkat. Maka ini najis nih, karena ini nggak bermanfaat, tisu atau kertas bekas atau koran buang ke tempat sampah. Tuh, ngerti? Maka dengan ente mengangkat ya najis sedang yang ainiyah, ngerti? Maka tempat tadi tinggal najis hukumnya. Dihukumkan tempat bernajis, tapi najisnya nggak ada. Umarin wa an aliyin wa an Uthman dzil karami ya rabbi bil ثم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du, alhamdulillah malam ini malam Jumat kedua tepatnya tanggal 10 November 2022 bertepatan dengan tanggal 15 malam 16 Rabiul Tsani 1440 Hijriah mendalam dari Ridwan baru bangun 11:10. Ya Rasulullah salamun alaik Asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 1 bulan lalu najis ya? Iya, betul. Najisnya berat terakhir. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mukhaffafatu, sedangkan najis ringan, kan najis ada 3 nih. Berat, ringan, sedang atau pertengahan. Najis berat udah tuh anjing, babi, dan cabang salah satu kedua binatang dimaksud. Ya, cara menghilangkannya kita basuh 7 kali. Salah satu dari 7 air dicampur tanah. Melakukannya ya dengan terlebih dahulu hilangin zatnya. Udah ada contohnya benar di sini nih, pengen kena ya. Tuh iya betul. Wal mukhaffafatu, dan najis ringan. Najis ringan tuh hanya ada 1 macam, yaitu kencing bayi laki-laki. Di mana bayi laki-laki tadi dibilang kencingnya najis ringan karena dia belum berusia 2 tahun dari kelahirannya dan dia nggak makan apa-apa tuh yang sebagai kebutuhannya kecuali air susu ibu tuh. Maka kalau dia kencing dihukumkan kencingnya najis ringan. Bagaimana tuh kalau kena kencing najis ringan? Tathuru, tempat najis ringan itu menjadi suci ya, atau akan suci tempat najis ringan itu berada birasyil ma, dengan dikepretin air, bukan diguyur, bukan dibasuh, cepretin. Ente ada punya anak laki atau keponakan atau cucu ya, atau ya yang di rumah ente lah, ponakan paling pokoknya masih ada kerabat satu rumah sama ente atau bertetangga ya, tapi family ente lagi main, tahu ngerti? Ini ponakan ente, anak family ente umurnya 1 tahun 2 bulan, laki-laki, 1 tahun 2 bulan, jenis kelaminnya laki-laki, tuh. Dan dia ya belum belum makan bubur bubur yang sini nih pagi nih, yang setengah 6 udah nongol, jam 5:04 malah udah nongol. Terus belum makan rujak bebek. Belum makan, belum tuh ngerti apa ya,
Ini Toyatoki. Toko. Iya dia itu. Namanya ngapal-hafal subhanallah nih. Astagfirullahaladzim. Takoyaki. Tuh ngapalin itu baca apa sih? Biar apal. Itu apa-apa dia duluan. Astagfirullahaladzim. Takoyaki. Belum makan model-model deh. Tuh. Hanya yang menjadi makanan pokok dia harus susu ibu. Jadi ini anak laki umurnya setahun 2 bulan. Lagi nangis entah bagaimana. Tuh. Dibujuk nih sama yang di dekat dia nih, ya. Dibujuk ini nggak mau, dibujuk ini nggak, tetap dia mah nggak bisa apa. Dia mah kalau lagi begitu udah kasih emaknya netek. Oh berarti ini anak bayi laki-laki yang umur setahun 2 bulan, dia makanan pokoknya masih ASI. Tuh kencing lagi seringan tuh. Kita gendong atau kita lagi main ke rumahnya atau emang serumah sama kita, ya. Ini anak lagi main-main segala macam, tahu-tahu dia ngelihat apa di kantong kita, dia datang nih. Sementara nih anak nggak pakai pempes. Atau pempesnya udah penuh. Tuh, penuh. Belum diganti sama ibunya. Lagi kita gendong, bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dari kelahirannya. Ya, dan dia makan pokoknya hanya ASI. Tahu-tahu kencing. Tuh, lagi saat kita gendong atau lagi saat kita pangku. Ya, atau lagi saat kita ajak duduknya di ubin. Kencing. Kencingnya kena ke baju kita atau ke ubin. Maka hukumnya kita kedatangan najis ringan. Itu najis ringan tuh. Nah, kan najis kan berarti apapun yang dipandang kotor dari sisi dimana sholat nggak sah. Berarti tempat tadi atau kalau emang itu pakaian nggak sah yang dipakai sembahyang, meskipun najis ringan. Kalau emang itu tempat ente nggak sah sembahyang di situ. Nah, gimana tuh untuk mensucikan najis ringan tadi? Untuk mensucikan najis ringan tadi, ente nggak usah buka tuh baju, rondom, cuci, nggak usah. Oh, ngerti? Apa? Ambil air suci mensucikan, cipretin. Nih, ini kena najis ringan. Najis ringan nih, ya. Maka ini baju nggak perlu Anda buka. Tuh, ya, nggak perlu Anda buka atau taruhlah buka, ya. Nah, ini yang lain nih kan nggak kena. Tuh. Mana tempat najis ringan? Oh, ini. Tuh, udah gini sama tangan. Nah, nih. Ini aja nih yang gampang nih. Tuh. Ini najis. Ada tutup botol mana? Dapat pun. Nih, tuh deh. Nih najis ringan nih. Tuh nanti kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun nggak makan waktu dari susu ibu. Tuh. Ini najis ringan, ya. Maka sorban aneh nih selendang, ya. Nggak usah aneh cuci, aneh rendam nggak usah. Dan kalau aneh ngeguyur begini itu berlebihan. Tuh nanti apa? Ini sorban, aneh taruh air nih, air suci mensucikan, ya. Boleh pakai gayung, boleh pakai gelas, aneh ambil. Tuh nanti. Nih, aneh ke tangan aneh nih, gitu cepretin. Berarti ya, membasuh najis ringan bukan diguyur, dicepretin aja. Cepretin, ya. Hatta ya betalla kulluh, sampai tempat najis ringan tadi yang kita cepretin dengan air suci mensucikan, dia basah seluruhnya. Dengan air suci mensucikan kita cepretin. Maka dengan basah udah suci. Gampang. Jadi nggak usah dicuci segala macam, apalagi sampai ke laundry, mahal 7.000 sekilo. Tuh, begitu diambilnya lama lagi, nah ya belum bayar. Nggak usah, tuh nanti cukup percikan air aja udah. Gampang, makanya dibilang najisnya ringan. Dengan catatan ya, nggak makan apa-apa ya, yang sebagai makanan pokok. Tuh. Adapun misalnya nih bayi laki-laki, ya, karena mungkin udah umur 9 bulan atau lagi lebih setahun 2 bulan, pokoknya belum 2 tahun. Tuh nanti. Adapun suka dikasih wafer, itu kan bukan makanan pokok. Karena kan dia udah bisa makan, bisa ngunyah. Tuh nanti. Tapi wafer tadi, ya, itu hanya apa namanya selingan doang. Tuh ibaratnya kita kasih wafer, tuh nih. Atau ya, nih emaknya atau bapaknya ya kali ya, tuh ada orang habis belanja kali dikasih silver queen, yang katanya harganya sekarang 40.000. Nggak tahu deh, berarti juga nggak tahu, saya bengong sih. Itu makanan mahal. Tuh, tapi coklat dari dulu itu, tuh nanti. Udah kalau mau beli patungan aja. Tapi bukannya biar disaksiin, kalau nggak berantem.
Tuh silver queen misalnya tuh kasih. Kan kadang anak kecil kalau bukan makanan pokok dikasih pertama kali, kedua kan kagak mau. Tuh kan, karena itu bukan makanan pokok dia. Tuh, tapi kalau misalnya ASI tuh nih, ibarat kata dia apa lagi main capek, aus, lapar ya, atau pasti yang dicari emaknya. Tuh berarti nih bayi atau nih balita yang umur setahun 2 bulan ya, emang yang menjadi makanan pokoknya ASI. Nah, selagi umurnya belum 2 tahun, tetap hukum kencing najis ringan. Meskipun setahun 2 bulan, setahun 4 bulan, dengan catatan nggak ada makanan pokok yang sebagai kebutuhannya kecuali ASI. Selingan nggak ngaruh. Tahu selingan ya? Saya nggak tahu sih. Iya, ente nyemil-nyemil, otomatis kan nggak ngenyangin itu. Apaan ya? Contoh deh, anak karena udah gede, emak-emaknya mau dijajal itu tuh, yang kayak ada energen, ya energen. Doyan nih anak nih, ternyata 3 sendok kok kagak mau, karena bukan jadi makanan pokok dia. Tuh dikasih, tuh tahu dikasih apa ya? Kasih gado-gado mau, tuh ketoprak mau, bisikin, lu anak apa sih? Ya, gado-gado mau, meskipun kagak sepiring. Kalau sepiring sudah bukan najis ringan lagi tuh mah, najis bekarat. Dah. Jadi menghilangkan ya memercikkan tempat najis ringan tadi ma'al ghalabati sampai ya air suci mensucikan tadi yang ente cepretin ya itu jadi basah semuanya di tempat najis ringan tadi, sehingga bekas najis ringan kalah banyaknya sama air yang ente cepretin. Tambah karena ente cepret tambah basah. Tuh kira apa kita sampai lepek. Tuh sampai lepek. Udah kalau ada begitu suci hukumnya. Wal mutawassitatu, sedangkan najis sedang ya. Nih semua di diri kita najis sedang nih. Di diri kita ini semua najis sedang. Dan di baik laki-laki pun sama, selain kencingnya itu ya, semuanya najis sedang. Nah, najis sedang itu tanqasim terbagi ala qismain atas 2 bagian. Ada 2. Najis sedang ada 2. Pertama ainiyatin, ada najis sedang ainiyah. Apa itu ainiyah? Ya tadi dijelaskan. Wa hukmiyah, dan ada najis sedang hukmiyah. Ainiyah itu arti zat. Hukmiyah artinya hukum. Oh ini najis sedang, tapi ainiyah. Oh berarti zat najisnya ada. Ini najis sedang, tapi hukmiyah. Oh tadi di sini ada yang kencing, tapi kencing udah kagak ada. Tapi belum disiram, namanya hukmiyah. Tuh. Apa itu ainiyah? Al-ainiyah, najis sedang ainiyah, allati dia adalah najis yang laha ya memiliki atau mempunyai pada najis tadi launun, ada warnanya. Warihun, dan ada baunya. Wa ta'mun, dan ada rasanya. Ibarat kata nih ya, kita pakai sendal kita nginjak tai kucing. Tuh, ya. Tentu kita masuk ke rumah. Tuh, masuk ke rumah, ya. Masuk ke ruangan depan tuh, pintu depan. Pakai tuh. Karena ini tai kucing masih basah, tuh, yang kita nggak tahu kita nginjak. Tuh. Masuk ke rumah jebret, tuh. Ya, buka sendal di tempat yang biasa kita buka di rumah. Lama-lama kok ada hau buat tai kucing. Tuh, insya Allah ada ngalamin begitu. Karena pada ngalamin, kok buat tai kucing, kita cari di mana? Ternyata sumbernya dari sendal kita itu. Tuh, oh ini dia. Oh, kita lihat tuh karena kita ngaji, kan kita was-was takutnya bawa ke rumah kita tuh. Kita lihat oh ini yang kena nih. Tuh. Nah, dengan ente lihat nih ya, tai kucing yang ada di ubin, tuh, yang itu karena ada yang nempel di sendal ente sebelum ente masuk rumah, yang ente nggak tahu. Nah, dengan adanya zat tai kucing tadi ya, tuh warnanya ada. Tuh, berarti rasanya ada, tapi kalau mau cobain nggak apa-apa ya. Iya, agama hukumnya gitu, rasa, warna, bau. Cuma rasanya apa nggak tahu. Kali gitu mau cobain kali, tambahin garam dikit. Tambahin garam dikit. Tuh, kalau nggak miyako, pakai miyako tuh. Kalau nggak ente tanya emaknya Haris kan tukang masak, tanya kan jago, tanya biar enak pakai apa nih tanya.
Oh pakai itu daun seledri dikit. Sop dong. Tuh, ada tuh warnanya ente lihat. Oh dia nih tuh. Nah dengan ente melihat zat najis tadi, maka itu namanya ainiyah. Tahu ngerti? Jadi dibilang najis sedang itu ainiyah karena ya 3 sifat najis ada. Rasa ada, bau ada, tuh baunya tergendus. Ama warna ada. Oh iya nih dia nih. Tuh anak kecil kan suka kepo tuh. Apaan pak? Apaan diem najis nih? Coba lihat pakai apa? Lihat tuh gituin kayak gitu. Tuh. Nah, ya, bagaimana tuh cara menghilangkan najis ainiyah? Tuh ibarat kata najis sedang, najis sedang, tapi ya zatnya ada. Tuh berarti ada rasanya, ada warnanya, ada baunya. Tuh, maka kalau menghilangkan najis sedang tadi, ya, fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka bagi kita yang hendak membasuh najis ringan, najis sedang yang aini, yang mutawassithah tapi ainiyah. Tuh, maka wajib buat kita dalam membasuh najis sedang yang ainiyah la budda mesti harus ya min izalati launiha untuk menghilangkan tuh ya launiha warnanya harus hilang. Terus warihiha baunya harus hilang. Wa ta'miha dan rasanya juga harus hilang. Ibarat kata nih, ini najis nih ya. Kita di mata kucing tuh contohnya. Tuh. Ya, ente lah, oh iya ini waduh nempel tuh. Untung belum masuk ke dalam, masih di depan tuh. Nah, maka kalau ente mau nyiram tempat tadi ya, menghilangkannya tuh. Yang ente lihat dari warna tai kucing, bau, rasa itu harus hilang. Kalau mau jadi suci tempat tadi. Berarti cara gimana? Caranya sebelum ente guyur, ini zatnya ente angkat dulu. Ente angkat, nggak boleh lagi ada zatnya ente guyur, nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Karena kalau ente guyur, ya tempat najis sedang yang berbentuk yang di bagian ainiyah, ente guyur, berarti ainiyah ada bentuknya tuh. Tuh rasa, warna, bau ada tuh. Ya, ente guyur, air yang ada di situ air bernajis, bahaya itu. Jadi caranya ente angkat dulu tuh najisnya. Ibarat kata tai kucing deh ngomong kasar tuh, padahal nggak kasar nih hukum. Tuh ngerti? Ya, ini tai kucing tuh. Ya, ada warnanya ada tuh, namanya ainiyah kan. Nah, angkat dulu pakai tisu kayak pakai apa angkat. Angkat. Karena apa? Karena ente wajib menghilangkan dulu tuh rasa, warna, bau. Tuh, angkat. Tuh. Maka ini najis nih, karena ini nggak bermanfaat, tisu atau kertas bekas atau koran buang ke tempat sampah. Tuh, ngerti? Maka dengan ente mengangkat ya najis sedang yang ainiyah, ngerti? Maka tempat tadi tinggal najis hukumiyah. Dihukumkan tempat bernajis, tapi najisnya nggak ada. Kenapa? Tuh dengan ente korek pakai tisu, itu berarti itu menghilangkan hukumiyah. Ainiyah. Ainiyahnya udah hilang. Tapi karena belum dibasuh, berarti apa? Berarti yang tinggal hukumiyah. Arti hukumnya. Hukum najisnya belum hilang dari tempat tadi. Kenapa? Belum dibasuh. Zatnya udah hilang. Tuh. Wal hukmiyah. Tuh. Sedangkan najis hukmiyah. Ya. Tuh najis yang hukumnya. Ya, yang ada hukum najis doang. Allati. Dia yang dibilang najis mutawassithah hukmiyah adalah. Allati yang la launa. Yang gak punya warna. Tuh. Wala riha, nggak ada baunya. Wala ta'ma, dan nggak ada juga rasa. Karena apa? Karena tadi udah ente angkat, kan dibilang ainiyah ada warna, ada rasa, ada bau. Itu ainiyah namanya. Tuh, ini sekarang ente hilangkan. Ente hilangkan tuh rasa, warna, bau. Ente hilangkan. Yaitu ente angkat dulu tuh. Ya, berarti tinggal hukmiyah. Kenapa? Karena rasa udah kagak ada. Bau kagak ada. Terus warna nggak ada.
Tapi tetap dibilang najis. Kenapa? Belum dibasuh. Karena belum diguyur. Tuh. Bagaimana caranya? Yakfika, maka cukup buat kamu ya akan tempat yang ada najis hukmiyah, bukan ainnya yang ada najis hukmiyah, maka cukup buat kamu jaryul ma 'alaiha. Guyurin air aja di situ. Jangan dipel salah. Salah ngilangin najis dengan pel. Salah mau siapapun yang ngomong. Guyur. Arti guyur tuh ngalirkan air. Kalau tadi cepretin beda itu, najis sedang, najis ringan beda itu. Dia gampang itu, cepretin doang, yang penting basah lepek. Kalau najis sedang, ya itu jaryu mengalirkan air, tuh, ya itu karena membasuh dia. Jadi ini ubin, aneh tadi kena tai kucing, tapi udah anak angkat pakai koran atau pakai tisu, tuh, ya udah kita diamin dulu deh, tuh. Tapi kita tahu tanda tempat ini dia nih. Maka ketika udah nggak ada lagi warnanya, rasanya, baunya, ente ambil air suci mensucikan, ya segayung nggak perlu, cukup setengah gayung segini, seperempat cukup. Kan gayung misalnya segini cukup. Cukup ente guyurin air aja. Di mana? Di tempat yang tadi najis ainnya ada. Tapi sekarang kagak ada, guyur air yang ada nggak bahaya. Kenapa? Karena air yang dipakai mengguyur tempat najis sedang yang hukmiyah, airnya mustakmal. Kalau masih ada najisnya kan jadi air bernajis, bahaya itu. Udah guyur aja, cukup buat ente guyur aja. Berapa kali saat? Nggak ada berapa kali, guyur. Tuh berarti alirkan air di tempat najis sedang berada, yang tinggal hukumnya doang, namanya hukmiyah. Guyur. Kalau ente guyur dan udah rata tempat tadi, ya maka dengan begitu tempat tadi udah suci. Airnya gimana? Airnya aman. Tuh, berarti kalau emang di seputar yang tempat najis sedang tadi, ya kotor segala macamnya, ente punya pelan tadi nggak ada najis, itu air yang ada keringin ngepel aja. Tapi kalau pelan ada najis bahaya itu. Artinya pelan kita taruh di kamar mandi berdiri, ituannya tuh rembe-rembeknya yang buat ngelap, ya rembe-rembe namanya. Ya yang dari tali itu. Kayak sumbu kompor, tuh kan orang suka taruh kamar mandi, tuh nanti sementara rembe-rembenya ada najis kena kencing belum disiram, tuh jadi didiriin begitu sama dia, nggak digantung di paku, ada najis, lalu kita ambil tuh air yang tadi bekas kita guyur najis hukmiyah, tuh kita pel, kita dorong airnya dengan pelannya bernajis, jadi apa itu? Najis semua itu. Tuh padahal cara membasuh itu orang udah benar itu. Tuh, artinya air tadi sebenarnya udah aman mustakmal. Tuh, tapi karena ya didatangkan ke air mustakmal tadi, kain pel yang ada najisnya, tuh, maka air mustakmal tadi kan jadi najis. Lalu begitu didorong udah pel sono, pel sini, sampai ke dapur, sampai ke ruang kamar najis semua ya. Tuh, betul. Berarti kalau kita naruh pel di kamar mandi, ya apalagi yang kita nggak pakuin ya, kan ada bolongan itu. Tuh, kita taruh di bawah, lalu kita kencing segala macam kan nggak mungkin itu kita basuh kadang. Nah, kalau ente yakin ya bahwa kain pel itu nggak kena najis, terserah ente, tuh, aman pasti. Tapi kalau ada najisnya, tuh, makanya kalau ente mau pakai kain pel yang di kamar mandi, apalagi yang taruhnya di bawah, sebelum ente bawa keluar, guyur dulu itunya. Tuh, pakai air suci mensucikan, lalu peras, bawa deh ke tempat yang ente pengen pel. Supaya apa? Supaya kita ibadah tuh aman. Tuh. Dan nggak ada orang berasa aman kalau nggak ada ilmu. Tuh. Kan menjadikan dia resi perhatian segala macam, ya resik gitu. Itu karena ilmu. Kan ilmu kan menuntun kita rapi, menuntun kita hati-hati. Nggak was-was ya, was-was tercela. Jangan jadi was-was itu belajar agama nggak boleh. Wah udah sah belum ya? Wah udah sah belum ya? Ih, tanya no sama Timon. Lo nggak mesti Tono, Anto, tuh tanya, tuh udah sah belum? Sah, udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah
المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور في كل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلسان كل عارف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنور بها قلبي وقالبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة أهل السماوات وأهل الأرض وعافني والتف بي في أموري كلها وأجري يا ربي لطفك الخفي في أموري وأمور المسلمين وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وصل على محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما تحب أن تصلي عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه وصل على محمد كما تجب الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. An Uqbah